Ketua TPPKK Provinsi Jatim sekaligus tim pembina Posyandu Provinsi Jatim, Arumi Basin Emil Darda membuka rapat koordinasi daerah, diselenggarakan di Hotel Arya Surabaya, pada Selasa 4 November 2025. Turut hadir dalam rapat koordinasi daerah ini para tim pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur dan tim pembina Posyandu. Sebelum rapat dimulai, Ketua tim pembina Posyandu Provinsi Jatim, Arumi Basin Emil Darda menyerahkan 8 pemenang lomba pembina pos pelayanan terpadu Provinsi Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Ketua TP Posyandu Jatim menyampaikan beberapa poin penting, yaitu setelah digelar rakorda ini, ingin menguatkan kembali Posyandu. Menurut Arumi, sebetulnya kegiatan Posyandu di masyarakat sudah berjalan dan menjadi salah satu pusat pelayanan terpadu di desa-desa. Bahkan menjadi salah satu backbone of health untuk perempuan dan anak. Transformasi Posyandu ditandai dengan perubahan pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang tidak hanya pada bidang kesehatan, namun Posyandu dapat bergerak untuk melayani 6 SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, Trantibum Linmas, dan sosial. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu. Yang terhormat, yang kita banggakan bersama, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Basin Emil Darda SE, Matunun Ibu. Kemudian juga nanti akan ada narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Tadi lomba-lombaan ini bukan bermaksud untuk membeda-bedakan, tapi sekedar memberikan motivasi, karena sebetulnya Posyandu yang ada di Jawa Timur itu sudah berperan aktif masing-masing di masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tapi saya ucapkan terima kasih kemarin telah mensupport tim pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur memberikan yang terbaik untuk kepentingan TP Posyandu Jawa Timur di pusat. Jadi luar biasa kerja keras dari kabupaten kota. Kemudian yang kami hormati para perwakilan organisasi wanita di Jawa Timur yang hadir dan mewakili, terima kasih karena ini juga akan menjadi kunci keberhasilan Posyandu ke depannya yang ada di daerah-daerah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada hari ini sama-sama kita bisa hadir insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dalam rapat koordinasi daerah tim pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur dan juga tim pembina Posyandu Kabupaten Kota se-Jawa Timur di tahun 2025, yang mudah-mudahan acara ini betul-betul bisa membawa banyak manfaat dan juga merupakan tindak lanjut dari rapat yang diselenggarakan oleh tim pembina Posyandu Pusat pada tanggal 22 September 2025 di Jakarta. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada para narasumber yang hadir. Sekali lagi tadi yang sudah saya sampaikan bahwa hari ini tim pembina Posyandu ini punya misi dan visi yang sungguh besar dan mulia. Tapi sebagaimana organisasi-organisasi baru, pasti masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, terutama teknis. Bagaimana cara kita melaksanakannya di lapangan dalam rangka memaksimalkan kinerja dan juga potensi. Tapi tidak ada satupun dari kita, terutama yang hadir di sini ketua-ketua tim pembina Posyandu itu merupakan ketua tim pembina PKK. Jadi Posyandu itu bukan hal yang asing lagi buat para ketua-ketuanya ini, tapi tentunya punya sudut pandang dan kinerja yang berbeda, dan apakah yang bisa sama-sama kita maksimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun 2025 ini bisa menjadi momentum yang penting bagi kita semua, karena setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, regulasi ini menjadi tonggak baru dalam penguatan kelembagaan Posyandu yang tidak lagi terbatas pada urusan kesehatan saja, tetapi ini bertransformasi menjadi Posyandu dengan 6 bidang SPM
yaitu bidang kesehatan pastinya. Nah ini Bapak, kalau kader-kader Posyandu tuh sebenarnya sudah tidak kita ragukan lagi, karena biasanya dalam melaksanakan Posyandu minimal sebulan sekali di daerah-daerah itu, dan saya juga sangat didampingi oleh kader-kadernya Bapak langsung dari Dinas Kesehatan atau dari Puskesmas terkait. Nah, tapi kita punya tanggung jawab tambahan di Posyandu, ada bidang pendidikan, sosial, pekerjaan umum. Nah, saya yakin banyak yang masih banyak punya pertanyaan. Nah, ini tuh teknisnya seperti apa? Dan tentunya ada perumahan rakyat dan juga Prantibum Linmas. Nah, Posyandu sepertinya semakin kesini karena positioningnya juga sangat luar biasa, jadi akhirnya punya potensi luar biasa juga untuk dikembangkan. Maka dari itu ada juga 6 SPM ini. Dan dengan lahirnya Permendagri tersebut, Bapak Ibu sekalian, maka arah kebijakan Posyandu di Jawa Timur juga harus menyesuaikan. Kita tidak lagi memandang Posyandu hanya sebagai tempat pelayanan balita dan ibu hamil saja, melainkan sebagai pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat yang mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal di 6 bidang urusan wajib pemerintah daerah. Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut, kami menekankan beberapa langkah strategis yang perlu dilakukan oleh seluruh TP Posyandu di Provinsi Jawa Timur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota sebagai berikut. Pertama, penyelarasan kebijakan dan rencana aksi daerah. Jadi di setiap Posyandu, kabupaten dan kota perlu segera menindaklanjuti Permendagri nomor 13 tahun 2024 dengan melakukan penyesuaian terhadap peraturan bupati atau wali kota, dengan SK tim pembina serta dokumen perencanaan daerah. Jadi ini kan mau ganti tahun ya Bu, tapi saya nggak tahu sekarang prosesnya dalam tahap apa kalau di kabupaten kota, tapi bisa kemudian dilakukan penyelarasan. Nah nanti ini Bapak dari Bapeda ini tahu di sananya seperti apa ya. Jadi harus banyak diajarkan. Kemudian pastikan integrasi program Posyandu dari 6 bidang ke dalam RPJMD, kemudian Renstra OPD dan juga RKPD agar ada dasar anggaran yang jelas. Karena ujung-ujungnya nanti hasil diskusinya itu adalah, nah kalau sudah satu visi satu misi, bagaimana cara melaksanakannya? Karena Jerbasuki Mobile tidak ada pembangunan yang tidak ada anggaran ya. Jadi teknis-teknis ini juga nantinya saya mohon kepada Ibu Ketua dan juga Sekretaris terutama untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyatukan visi dan juga misi, menyatukan langkah-langkah strategi seperti apa agar pelaksanaan kita terutama di tahun 2026 bisa lebih maksimal lagi. Kemudian kedua, penguatan kelembagaan dan tata kelola Posyandu, yaitu melakukan pendataan dan pemetaan kelembagaan Posyandu di seluruh wilayah. Nah nanti saya akan banyak butuh bantuan dari seluruh bidang, dari Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kota, dari dinas-dinas terkait, dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3 dan seluruhnya yang terkait dengan 6 bidang SPM ini untuk kemudian mendata. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Kesehatan, kita sudah punya sejumlah Posyandu, kader kita sudah punya sejumlah 200.000 lebih ya Pak. Nah tetapi pada kenyataannya biasanya fakta-fakta lama bisa saja berubah, sehingga pengecekan ulang mana yang aktif, mana yang tidak aktif, mana kader yang sudah sesuai dengan kualifikasi, mana yang belum sesuai dengan kualifikasi. Nah sampai dengan sekarang saya bisa pastikan semua kader yang ada di Jawa Timur sudah punya kualifikasi, tapi hanya satu bidang SPM, yaitu kesehatan. Sedangkan kedepannya kita punya tanggung jawab 5 SPM yang lainnya. Nah ini mau diapakan dan teknisnya seperti apa. Kemudian memastikan juga setiap Posyandu memiliki struktur pengurus aktif, kemudian kader yang terlatih dan juga sistem pencatatan kegiatan yang terintegrasi. Yang saya tahu dari Dinas Kesehatan sudah luar biasa, sebetulnya sudah punya aplikasi ya Pak ya, sudah punya aplikasi pencatatan baik itu ibu hamil, anak yang diimunisasi dan seterusnya yang sudah terintegrasi. Nah ini di tim penggerak PKK juga kita punya SIM PKK yang insya Allah dalam bulan ini juga kita akan launching gitu. Tetapi nanti
kedepannya bagaimana kita dapat memudahkan kader, sistem komunikasi dan pendataannya agar data ini bisa tetap akurat, real by name, by address, and by time. Jadi sedekat mungkin waktu pelaporan dengan hasil laporannya disampaikan. Kemudian bentuk sekretariat bersama tim pembina Posyandu di tingkat kabupaten kota untuk memperlancar koordinasi lintas sektor. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM dan kader Posyandu, melakukan pelatihan dan pembekalan kader agar memahami tugas pada 6 bidang SPM ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, di tahun 2026 satu program TP Posyandu Provinsi Jawa Timur yang pasti adalah ini. Jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi para kader untuk meningkatkan kualitas pelayanannya, karena kami yakin di 5 bidang SPM yang lain para kader masih banyak yang belum memiliki kualifikasinya. Jadi ini yang kedepannya akan kita coba fasilitasi, dibantu oleh dinas-dinas terkait lainnya. Kemudian mengembangkan sistem kaderisasi berjenjang dan kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk pendampingan teknis dan juga inovasi pelayanan masyarakat. Keempat, penguatan sinergi lintas sektor, memastikan keterlibatan aktif seluruh OPD sesuai dengan urusan dinas kesehatan, PMD, pendidikan, sosial, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan koperasi UMKM. Ada juga di sini mungkin dinas PUPR. Nah, kalau di struktur kepengurusan tim pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur ini hampir semuanya ya Pak ya sudah ex officio, dan semua kepala dinas terkait dengan 6 SPM ini sudah menjadi ketua bidang. Tapi hari ini mohon izin karena dalam waktu yang bersamaan ada acara bersama dengan Ibu Gubernur di Grand City. Jadi banyak yang izin, tapi komitmennya sudah luar biasa. Jadi mungkin ini bisa di copy juga di kabupaten kota, karena bidang-bidang SPM ini banyak yang sifatnya teknis gitu ya. Kalau PKK kan banyak yang sifatnya pemberdayaan masyarakatnya juga, tapi ini juga banyak sifat teknisnya. Kalau misalnya kesehatan gitu, kita bukan hanya pemberdayaan atau pelayanan masyarakat, tapi juga ada teknisnya di situ, dari mulai timbang dan seterusnya. Di SPM sosial, terutama di SPM PU atau perumahan rakyat itu juga ada teknisnya, sehingga memang baiknya langsung menggandeng teman-teman yang memang paham oleh teknis tersebut. Kemudian sinergitas antar OPD ini juga harus dilihat melalui rencana aksi bersama dan forum koordinasi rutin minimal 2 kali dalam setahun. Kelima, pemanfaatan data dan teknologi digital, mengembangkan sistem informasi Posyandu berbasis digital yang dapat diakses lintas bidang untuk mendukung pemantauan capaian SPM, dan juga data Posyandu harus menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan intervensi pelayanan dasar. Nah, ini akan menjadi PR jangka panjang kita semua, yang mudah-mudahan memanfaatkan teknologi ini bisa mempermudah seluruh kinerja kita di lapangan. Kemudian yang keenam, inovasi program dan penguatan pembiayaan, mendorong setiap daerah untuk melahirkan inovasi berbasis potensi lokal seperti Posyandu Pangan Lestari, Posyandu ramah lingkungan, atau Posyandu ekonomi keluarga. Nah, ini nih di tim PKK sudah ada mirip-mirip Bu, ini dari mulai hatinya PKK atau Taman Toga dan seterusnya. Jadi bisa kita kembangkan juga berasal dari sana. Kemudian mengoptimalisasi sumber pemberdayaan, pembiayaan melalui APBD, dana desa, CSR, dan dukungan mitra pembangunan. Nah, makanya sekretaris yang ada di TP Posyandu Provinsi Jawa Timur itu dari Dinas DPMD, langsung kepalanya dari kepala-kepala desa. Karena Posyandu ini menjadi erat sekali kaitannya dengan kepala desa. Nanti kehadiran OPD menjadi sangat penting juga tentu, tetapi dalam setiap pelaksanaannya kepala desa akan menjadi championnya kita. Karena biasanya Posyandu itu ada di desa-desa, dan dalam pelaksanaannya juga pemerintah desa itu sangat terlibat dalam Posyandu, sehingga kinerja kita dengan kepala desa ini akan sangat beriringan. Yang ketujuh adalah monitoring, evaluasi, dan juga penghargaan kinerja.
melaksanakan mekanisme pemantauan kinerja Posyandu secara berkala, kemudian Provinsi memberikan piagam penghargaan bagi kabupaten kota, dan juga Posyandu berprestasi dalam implementasi 6 bidang SPM sebagai bentuk motivasi dan juga replikasi praktik baik, jadi yang seperti yang tadi kita sudah laksanakan. Seluruh langkah tersebut tidak akan berhasil tanpa kolaborasi yang kuat dan sinergi yang nyata antara TP Posyandu Provinsi Jawa Timur dengan TP Posyandu Kabupaten Kota, dipantau langsung oleh koordinator-koordinator dari setiap berkoordinir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berkomitmen untuk menurunkan stunting di Jawa Timur. Salah satu upayanya adalah dengan meningkatkan kapasitas Posyandu di 19 kabupaten dan kota yang angka stuntingnya masih di atas rata-rata Jawa Timur, serta 1 kabupaten dengan kinerja baik dalam prevalensi stunting di Jawa Timur. Nah, intervensi ini akan dilaksanakan di kabupaten dan kota lokasi pada tanggal 10 November sampai dengan 5 Desember tahun 2025. Sehingga pada kesempatan ini kami mohon dengan berkenan para ibu ketua tim pembina Posyandu yang menjadi lokasi sasaran kita untuk dapat memfasilitasi dan mensupport acara ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melalui rakor ini saya juga berharap akan lahirnya kesepahaman, rencana aksi, serta langkah-langkah sinergis yang konkret untuk memperkuat keberadaan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat. Mari kita jadikan Posyandu sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang adaptif, inklusif, dan juga berdaya saing sesuai dengan semangat Jawa Timur yang terus bergerak maju. Bapak Ibu sekalian, akhir kata saya menyampaikan terima kasih dan juga apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh yang hadir, terutama seluruh ketua tim pembina Posyandu yang luar biasa. Hari ini kita pakai warna baru, Bu. Bukan hanya kita yang cantik, bapak-bapak ini juga gagah pakai warna ungu. Jangan malu-malu Pak, dari tadi saya lihat bapak-bapak ini duduknya agak bungkuk-bungkuk gitu. Pede Pak, bikin cerah kok, wajahnya jadi cerah-cerah. Tapi mudah-mudahan visi kita bersama memajukan dan memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat melalui tim pembina Posyandu ini betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam pelaksanaannya dimudahkan. Bukan hanya ibu, saya juga Bu. Dan setiap organisasi yang baru kita tidak pernah meragukan visinya bagus sekali. Tapi pasti banyak pertanyaan, nah Bu, ini tuh gimana? Nah, ini gimana gitu. Saya makanya terima kasih Pak Kadis, ini difasilitasi ada rakorda ini. Selain tindak lanjut dari pusat, tapi juga ini merupakan fasilitasi kami dari pembina Posyandu Provinsi, yang mudah-mudahan kita setelah ini kedepannya bisa bergerak lebih pasti, lebih jejak lagi gitu dengan tim pembina Posyandu, karena cita-cita yang begitu mulia, baik dari cita-cita kesehatannya, cita-cita sosialnya, cita-cita pelayanan desa lainnya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Izin terakhir saya ingin membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat koordinasi daerah tim pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur dan tim pembina Posyandu Kabupaten Kota se-Jawa Timur di tahun 2005 saya nyatakan secara resmi dibuka. Semoga upaya yang telah kita lakukan bersama mendapatkan ridho dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Matur sembah nuwun dan selamat melaksanakan rakerda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posyandu punya amanah lebih dari urusan kesehatan. Maka 6 SPM ini harus dirumuskan bersama pengurus daerah sesuai petunjuk pusat. Jadi harapannya dengan rankor ini, provinsi sampai kabupaten kota memiliki pemahaman yang sama di organisasi yang baru 1 tahun terbentuk. Transformasi Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa kelurahan untuk kesejahteraan rakyat menjadi visi dari Posyandu. Saat ini tercatat, dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur, 11 diantaranya sudah memiliki SK Tim Pembina Posyandu.
selanjutnya peringkat ke-6 Kabupaten. Selanjutnya kita ingin menguatkan kembali Posyandu pada intinya. Posyandu ini sebetulnya di masyarakat sudah berjalan dan menjadi salah satu pusat layanan yang terpadu di desa-desa dan menjadi salah satu backbone of health lah untuk biasanya untuk perempuan dan anak. Tetapi sekarang kita punya amanah lebih dari kesehatan saja. Jadi ada 6 SPM lainnya yang ini kita sama-sama ingin rumuskan sesuai dengan petunjuk pusat. Bagaimana kita bisa melaksanakan 6 SPM ini. Ada aspek sosialnya, ada aspek perumahannya, dan seterusnya lah. Jadi harapannya dengan Rakerda ini tingkat provinsi sampai dengan kabupaten kota punya pemahaman yang sama, itu dulu yang pertama, karena ini kan salah satu organisasi baru. Pemahaman yang sama, kemudian secara teknis pelaksanaan di lapangannya seperti apa, dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, dan pemerintah di setiap lapisan sampai dengan desa itu seperti apa, yang harapannya setelah ini TP Posyandu itu bisa lebih berkontribusi lagi. Nah, yang saya senang ketua TP Posyandu ini kan juga ketua tim gerak PKK. Jadi sebetulnya tidak dari nol banget untuk dari pemahaman, tapi tentu ada perbedaan-perbedaan goal ya. PKK punya pendekatannya sendiri dan tugas dan fungsi yang walaupun mirip tapi berbeda. Berarti memang tim pembina Posyandu ini baru ya, Bu? Iya, organisasinya sendiri baru kurang lebih 1 tahun dari pusat, Mbak. Terima kasih. Arigato. Buat kita Secara teknis pelaksanaan di lapangannya seperti dengan apa? kerjasama 6 bidang yang Dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, hingga lapisan desa seperti apa? Sehingga TP Posyandu nantinya bisa lebih berkontribusi. Ketua TP Posyandu memastikan langkah-langkah harus segera dilakukan oleh kabupaten kota dalam penataan kelembagaan TP Posyandu, yaitu menyusun tugas dan fungsi, membuat rencana kegiatan, dan membuat rencana anggaran. Terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Jawa Timur, Ibu Arumi Basin Emil Dardak. Di kesempatan kali ini sudah berkenan hadir dan juga